kita sudah berada di laman aplikasinya GoCar Driver begitu. So online harus seperti biasa harus verifikasi muka terlebih dahulu. Tujuannya mungkin Anda sudah paham. Harus membuka mulut. Bagaimana? Oke. Lalu tengok kanan. Begitu. Berkedip lagi. Harus berkedip pula nih. Oke, teman-teman, sudah berhasil online. Kita tinggal menunggu order pertama kita hari ini. A few moments later. Waduh, gawat nih teman-teman. Kita mau ke Surabaya, malah dikasih order ke Gresik, agak ke barat nih. Wow. Diambil nggak ya? Why are you running? Why are you running? Oke lah, gas aja lah. Kita cek dulu seperti biasa. Semoga ibu ini mau menunggu kita. Hajar aja ya guys ya. Oke, mari kita jemput. Order pertama, hajar. Semoga nanti setelah order ini masih baik, tiba-tiba ke Surabaya, siapa tahu kan. Oh, dan semoga juga penumpangnya friendly ya teman-teman. Jadi dia mau bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Bu, sudah jalan. Apakah ibu buru-buru? Ini saya sudah di pasar, Bu. Kalau ibu buru-buru, ya tidak apa-apa. Apakah mau di cancel atau bagaimana? Ternyata di cancel, guys. Kita ngasih tawaran tuh tadi. Oke, kita cari penumpang berikutnya. Semangat! Suka duka menjadi taksi online itu memang beragam ya guys ya. Terutama jika menemukan penumpang-penumpang yang masih belum aware dengan kondisi di jalan gitu kan ya. Cenderungnya mereka egois. Tapi tidak berarti ketika saya berkata seperti ini lalu kemudian mengeneralisir gitu kan ya, menyamaratakan semua customer, tidak. Tapi memang ada beberapa customer yang kadang-kadang egois. Mereka tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh driver yang ada di jalan. Bawaannya pengen cepat, diburu-buru gitu. Kadang-kadang kemudian beberapa teman-teman nyeletuk begitu. Ya kalau memang buru-buru berangkatnya dari kemarin, ya kan begitu. Ya betul juga sih gitu kan ya. Tapi memang demikianlah memang fenomenanya. Berarti itu kadang-kadang teman-teman taksi online yang serius bekerja di sini itu kadang-kadang merasa kecewa ya guys ya, karena banyak driver yang tiba-tiba membatalkan seperti itu. Jadi dia tidak sama sekali tidak pernah melihat atau mengerti bagaimana kondisi di jalan gitu, macetkah atau apakah seperti itu. Padahal di situ sudah jelas ketika mereka order begitu, sudah jelas waktu tunggunya berapa gitu kan ya. Kalau memang Anda mau menunggu, ya silahkan, karena di awal sudah tertera di situ bahwa misalnya jarak tempuhnya 10 menit misalnya atau 5 menit, itu sudah tertera gitu, jelas gitu loh. Nah kalau memang Anda tidak ingin menunggu, ya dibatal dari awal gitu. Jangan kemudian si drivernya sudah separuh jalan lalu kemudian Anda memburu-buru mereka. Tentu mereka
tidak nyaman dengan perlakuan yang seperti itu. Oh, hell no! Jadi begitu. Tapi saya juga acungi jempol kepada mereka customer yang aware dengan kondisi perjalanan begitu, tidak sesuka hatinya mengcancel orderan gitu. Tak terkecuali apa yang terjadi dengan saya pada saat ini gitu. Tapi saya tidak marah di sini. Saya coba ingin menggambarkan bagaimana situasi psikologis mereka yang sudah berusaha menjemput tapi kemudian di cancel gitu kan. Oke. Itu sih guys. Jadi nah ini dia nih, kita coba buka. Semoga hari ini ordernya ke Surabaya. Wah, cuman ke Icon Mall guys, tapi jemputnya tidak terlalu jauh, cuma di depan kita. Kita coba akan ambil, cek dulu supaya tidak meng-cancel juga. Mohon ditunggu, cuma dekat aja. Let's go. Mudah-mudahan ini penumpangnya memahami ya prinsip-prinsip menggunakan taksi online, dan dia tidak sesuka hatinya untuk meng-cancel. Baik, kalau begitu saya mundur lagi Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau ditelepon itu langsung lancar urusan. Saya itu kalau di dalam gang kecil kayak gini tuh terus tiba-tiba ada mobil parkir yang nggak jelas gitu, takutnya sih nyerempet ke mobil mereka gitu. Itu yang aku maksudkan guys. Jadi kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga kan. Kita telepon lagi. Iya, saya di belakangnya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Siang, Ibu. Icon dulu ya, Pak. Baik. Selesai order pertama kita sekarang ada di Icon Mall di lobi teman. Lalu ordernya oke, kita kasih bintang 5.
masih menjual. Di sini tempatnya ramai. Apakah masih menjual? Itu dia guys, ada ikan dorang. Oke, kita coba cicipi makanan si ibu ini. Sudah lama tidak kesini guys. Oke, kawan, order kedua masuk. Coba kita lihat, lokal saja, ke Dr. Sutomo. Ke mana ini? Ke Suci Manyar. Oke, baik, tidak apa-apa, kita ambil saja. Dulu, mohon ditunggu. Seperti biasa kita telepon dulu biar lancar urusan. Halo, selamat siang Ibu. Bapak. Bapak, posisi Bapak di mana ini ya Pak ya? Bang BTPN, Pak. Bang BTPN. Ya, Pak. Di sebelahnya Bang Jatim itu kah Pak? Oh, enggak. Maju dikit, Pak. Maju terus. Maju terus. Bang Jatim. Terus. Bang BTPN sebelahnya apa ya? Servis dagang apa nih? Pak, ini moncong saya arah ke Surabaya nih Pak. Berarti saya harus Surabaya. arah Surabaya. Maksudnya arah ke moncong mobil saya arah ke Surabaya. Apakah ini terus atau putar balik nih Pak? Nah, Bapak di mana sih, Pak? Saya di depan Bang Jatim Pak, tapi moncong mobil saya arah ke Surabaya. Oh, Bapak muter balik tadi. Muter balik. Loh, ya. Terima kasih Pak. Tadi ada yang lucu tuh guys. Ketika saya berhenti di depan Bang Jatim, ada ibu-ibu yang tiba-tiba membuka mobil saya. Dikira saya ini drivernya dia begitu. Padahal kita masih berkomunikasi dengan driver yang sebenarnya. Maksudnya dengan penumpang yang sebenarnya. BTPN. Ini ya. Bentar ya Pak. Silakan Pak. Ya, Si baik. itu ibu saya kalau toilet, Ya. tiba-tiba ke toilet nggak tahan katanya. Memang kurang terkenal ini Pak. Tadi aja juga nggak tahu dia Pak. Iya. Sabar ah. Bapaknya dari Surabaya. Dari Gresik aja Pak. Pak aja nggak kenal ya, lagi orang-orang dari luar. Tadi posisi mapnya itu agak menekuk ke dalam Pak, jadi tidak pas di sini sih posisi mapnya. Tapi mungkin alamatnya udah. Aduh, adik. Jangan. Kesini. Tetap. Jadi kalau di ininya kita ketiknya langsung otomatis ada Pak BTPN sih Pak. Iya. Makanya saya mikir, wah ini paling langsung bisa. Asli dari mana Pak? Aslinya Lumajang Pak. Oh, Lumajang. Tapi Sudah lama di sini juga kan? oh enggak, saya nggak tinggal di sini Pak. Oh, di Lumajang. Enggak, saya tinggal di Bekasi Mas. Oh. Bapaknya sudah lama memakai jasa Grab atau Dari awal Pak. Gojek itu saya dari yang promonya gila-gilaan gitu ya, apa promonya makan gratis ini saya pakai semua itu. 2000 berapa tuh ya? 2018. Oke. Di sana kan Jakarta kan mereka bakar-bakaran Pak. Bakar-bakar duit gitu ya. Bakar-bakaran apa tuh Grab sama
Gojek itu kan dulu bakar-bakar ya, berkompetisi ya nggak sehat. nggak sehat Ya seneng kita aja sih. ya kasarnya. Customernya seneng. Sekarang lagi pusing Pak, utamanya yang driver apa? Yang Gojek yang motor ya. Nggak tahu yang mobil, saya nggak pernah ngobrol yang mobil. Tapi kalau yang motor tuh katanya nggak stres Pak. Sekarang itu mereka jadinya malah mereka kong-kali kong gimana? Ini punya kesepakatan bareng itu Dengan antara ini ya, antar operator itu. Antar operator tuh. Jadi Apa di situ? iya yang kemarin nunggu ibu ya, nunggu bunda. Jadi sekarang tuh Aku mau yang di didapat situ. dari driver tuh kecil katanya Pak. Mama. Yang sono ya di motor ya Pak. Oh. Halo motherfucker. Yang didapat sama itunya tuh kecil kan. Saya pernah dikasih ya saya awalnya nggak percaya kan. Dulu kan katanya Mau di situ. bagus lah ya buat hidup ya. Mau di situ. Sekarang itu tunggu yo stop. Jadi sekarang katanya itu ada tambahan tarif kita mahal Pak. Aku mau di situ. Tarif kita mahal. Tarif apa tuh kayak kita ini apa tuh yang penumpang mahal ya. Tapi ternyata mahalnya itu buat jasa servis apa gitu. Servis sopir. Aku mau di situ. Jadi agak berat buat driver di sana yang Gojek yang apa yang motor ya Pak. Iya. Mau Grab atau Gojek sama katanya. Mau di situ. sudah Sudah. Yang Di situ nih. tapi sekarang udah mulai muncul lagi di sana Pak kompetitor. Yang mulai mengganggu sih Maxim. Nah, Iya, mulai Pak. mengganggu. Aku di situ. Kalau yang lain-lain masih baru-baru belum bisa ganggu yang Ini, Pak. pada dasarnya sih kalau dibilang tarifnya itu ya memang tidak terlalu tidak terlalu mahal. Maksudnya itu murah banget karena memang kondisinya aplikasi kan juga mungkin ya ingin memberikan pelayanan yang baik dan sehingga semua mulai dari kalangan bawah mungkin hingga atas menengah gitu kan bisa merasakan. Nah tapi kalau misalnya nanti dibuat mahal-mahal nanti juga para susah juga customernya, kasihan juga mungkin itu yang tapi di balik itu di saat yang sama para driver ini menuntut nah ini lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi. Jadi ini agak tapi memang beratnya sih kalau driver itu apa namanya masih ada cicilan. Tapi Ya. yang bikin nggak ketemu tuh di situ kayaknya sih Pak ya. ya memang sih agak susah sih kalau memang cicilan banyak Iya, atau banyak. apapun itu memang harus menyesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhannya dan seperti itu. Menurut saya sih Kayak bagus di sini saya juga kaget Pak dari tadi tarifnya bagus-bagus di sini gitu nggak terlalu kayak di sana gitu. pada dasarnya sama aja sih Pak. Pernah mengalami hal-hal yang menjengkelkan ketika menggunakan jasa online Pernah sekali yang nggak- terburuk apa nih Pak? jadi saya tadi ngomong sama yang bapak yang pertama tadi yang saya nganter saya itu Pak ini bener nggak salah saya bilang karena jumlahnya 4 orang ya. Oh pas Pak ini Pak nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya pesen yang datang tuh mobil kecil Brio deh kalau nggak salah. Brio. Brio saya istri sama anak 2 Mas kan 4 ya tapi anak satu lagi 3 anak saya tapi Ya. satunya kan digendong ya. Iya. Infan kan nggak ada hitungan sebenarnya Iya. ya. Dia marah-marah kok banyak ini loh. Saya bilang saya diam ini terus saya bawa apa tuh buat dorongan dengan ini lagi Pak nggak bisa tuh buat ini buat itu gini ya. Saya ambil ya udah saya taruh Pak di rumah saya kan Iya. di rumah itu Siap. masih ngomong mau lu apa dia bilang gitu ya mau lu apa mau berhenti nggak jadi nggak apa-apa nih saya bilang gitu mau lu sekarang apa dia bilang saya ini nggak baik sama tadi lu udah bersih saya sama ini sekarang lu masih ngomel apa maksudnya apa ini berapa orang gitu sendiri saya bilang gitu. Udah mulai ngegas nih Bapak ya. Saya bilang tadi gua diem lu bukan gua takut gua ngehargain lu kerja susah saya juga kerja susah saya nggak suka bakar saya bilang gitu saya bilang gitu iya. saya bukan tipikal orang yang kayak mesti oh ya Pak maaf Pak baik Pak jadi saya udah mau marah kamu gak usah ikutan saya bilang kayak diem aja diem aja akhirnya Pak udah pas Pak masuk
Pak kok dibawa tadi ininya Pak? Ngapain? Kan tadi yang bilang nggak boleh bawa itu. Saya balikin. Saya menghargain itu sih. Saya bukan kalau orang suka meremehkan orang. Walaupun siapapun saya bilang gitu, saya gitu Pak. Siap. Akhirnya dia iya Pak maaf Pak masuk. Kan kita nggak nawar nggak apa gitu Pak ya. Iya. Ya dia terima. Ini jalan Pak. Pak lewat mana Pak gitu. Lewat paling cepat menurut kamu yang paling cepat, jangan sampai kamu mengapa tuh ngedumel lagi kadang-kadang kamu terlambat saya bilang gitu. Iya. Kecuali saya bawel Pak, makanya saya itu Iya. Memang apa namanya, driver itu juga mestinya harus mempersiapkan mentalnya. aduh 2 kali yang pertama itu dulu Pak awal-awal masih ada Pak Mustafa. Itu yang baru-baru Pak, Iya. kira-kira setahun 2 tahun yang lalu lah. Ini Yang kejadian tadi ini itu, ya. iya, saya waktu itu dari rumah ke Cibubur lah. Ya dulu lagi dan nonton. Ya, kita udah bayar kan. Waktu itu masih belum. Itu apa Pak? Gokar, Grab atau apa? Gokar kayaknya. Gokar ya, mobil ya, mobil ya. Mobil kan 4 orang Pak. Iya, oh ya betul. Ya, terus waktu itu belum familiar mereka dengan bayar apa nih? Saya tak kelemen. Apa belum familiar bayar online kan Pak? Ah. Kita bayar duluan bayar online. Ah. Ditagih marah-marah Pak. Pak belum bayar Bu katanya. Itu saya orangnya emosian Pak. Ah. Udah Pak, udah dari mana belum bayar gitu kan dia Pak Iya, waktu itu. iya. Udah bayar aja, bayar Pak. Langsung isi saya komplain lewat Gojek Pak. Iya. Cari dia Pak. Saya bilang ya Allah. Mana ada sih orang nggak mau bayar Pak, orang itu. Iya. Orang alamat jelas rumah kita di situ kan. Iya. Lu teriak, saya malu sama tetangga kan gitu Pak. Lucu itu Pak menurut Iya. Kalau motor lucu lagi, pernah ke motor itu beli makan kalau tempat tetangga Pak, jadi dia enak sendiri tuh. Mungkin dia gimana ceritanya, dia ngurut nggak nanya sama orang, dia ngurut nih ini nomor 9, saya kan nomor 10 Iya. tuh, tetangga nomor 9 langsung ditaruh situ Pak. Ternyata kan nomor ganjil nomor 11. Iya. Saya seberangnya, saya nggak tahu kemana, ribut-ribut. Dia mau marah-marah kan, ibu ini ya perempuan Pak, ibu yang sarang mau marah-marah, ibu maunya ngomong Pak, mau selesai ibu nggak bisa narik lagi. Saya bilang gitu kan. Ya akhirnya oh ya maaf. Ternyata besok paginya teman saya, tetangga saya baru nge-share ini ada makanan nyasar ke rumah. Wah itu makanan gua udah pagi saya bilang. Jadi dia mentang-mentang nomor 9 terus nomor tahu dia katanya nomor 10 taruh Pak, nggak konfirmasi ke kita lagi. Itu apa nggak diangkat juga itu. Kita nungguin lama udah mau makan nggak jadi. Ini 2 kali yang paling, kalau mobil 2 kali itu. Jengkel. Iya. Karena kan selama ini kita nggak pernah rebel Pak, yang penting Iya. diantar aja. Ya. Memang ya diperlukan di jalan itu kan berbagai macam kejadian yang kita alami untuk para driver ya. Memang diperlukan kesabaran yang berlipat-lipat Pak. Karena memang apabila mengalami hal semacam ini kalau tidak kontrol emosinya nggak baik, maka endingnya akan seperti tadi itu. Saya Pak terus terang, saya paham banget Pak, saya juga orang jalanan Pak. Iya. Ya, istilahnya lah, saya juga tahu lah mereka juga mungkin capek, macet dari mana gitu kan. Itu cuman ya lu ngomongnya baik-baik, nggak usah pakai teriak-teriak kan gitu maksud Iya. saya Pak. Saya ini yang konten sebetulnya Pak. Oh ngonten juga. Iya, kebetulan. Iya kameranya. Kebetulan memang saya ini mencari beberapa tema yang berkaitan dengan Driver. ya driver dan customer, mencari info-info dari beberapa customer yang merasa diperlakukan tidak baik, sehingga kemudian para teman-teman driver itu juga bisa memahami bahwa kalau kita memperlakukan customer dengan cara seperti ini itu tentu sangat merugikan bukan hanya diri kita, mungkin juga keluarga. Jadi mereka harus tahu keluhan-keluhan customer. Nah, kebetulan juga Bapak punya pengalaman menarik tuh. Mudah-mudahan driver di Indonesia juga mengetahui video ini, nantinya ini kita rekam tentunya. Dan saya berharap Bapak mau saya kontenkan, tapi kalau tidak berkenan ya tidak apa-apa juga sih. Ya nggak apa-apa orang saya nggak bohong kok. Iya. Ngomong. Minimal kalau ada driver yang kayak tadi itu
kontrol emosinya kurang baik, minimal dikurangi lah gitu kan. Makanya saya selalu nanya dulu, ini udah bener nggak ini 4 orang? Nah, saya takutnya ada Iya, masalah. ya udah benar Ya, sih sebenarnya. tapi ini memang Pak, nggak semua penumpang juga baik ya Ya, sebenarnya. iya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan. Betul. Tapi kan lu juga, lu orang juga kan Iya. jangan menjustifikasi semua penumpang jahat kan gitu, Ya, salah. Gitu. setuju. Kalau lu nggak setuju ya ngomongnya baik-baik, nggak usah. Itu ngomel-ngomel Pak. Iya. Dikiranya mungkin karena saya pengen kecil kali dia, dikira saya takut ya, dibilain aja tuh. Saya tungguin dong, mukul aja silahkan dia bilang. Ih jagoan nggak takut basah dia. Iya. Dia siap-siap aja lu masuk penjara. Dia bilang gitu Pak Saiful. Cuman itu tadi Pak, kita udah baik-baik, kita udah nunggu lama juga gitu kan. Iya. Kejadian 4 hari yang lalu di Makassar itu Pak, ada driver memukul customer, dan ini sangat disesalkan sekali. Hanya karena customernya meng-cancel gitu kan. Meng-cancel, dia tidak bisa. Oke lah, di saat yang sama mungkin kalian udah capek setengah jalan katakanlah seperti itu. Tapi kan tidak boleh kalian itu memukul kayak apa kayak itu cewek Pak. Jadi dilaporin ke polisi tuh. Pasti Pak. Kalau udah mukul itu, Ya. kita udah kalah Pak pasti. Beda lagi urusannya kalau seperti itu. Nggak bisa. Makanya saya bilang, lu mukul bisa masuk penjara. Saya yakin masuk penjara Pak. Ya. Insya Allah Pak. Insya Allah masuk penjara ini yakin Pak. Karena mukul. Mukul ya. Mungkin karena drivernya jengkel. Nah itu tadi yang dikatakan bahwa kalau kalian ada masalah di rumah mending nggak usah Nggak jalan. nggak Nggak usah jalan aja gitu. Belum lagi kalau di jalan jogal-jogalan karena emosi ke bawah. Ini masih ingat betul itu mobilnya Brio warna merah itu saya. Tapi akhirnya dia diem Pak, nggak bisa ngomong. Ya. Dia agak berusaha untuk ramah dia juga dia. Iya kan, kok aneh gitu loh. Darang datang tiba-tiba marah-marah. Kenapa ini loh? Yang marah kan adalah saya Pak. Orang saya yang nunggunya lama kan gitu. Iya. Saya juga yang bayar, kenapa jadi lu marah-marah? Kalau nggak mau cancel aja sendiri, nggak jadi harus Iya, marah-marah iya. gitu loh. Betul. Itu benar-benar itu Pak, itu sekali-kalinya saya itu bisa emosi itu. Bener itu saya bilang. Iya, saya bisa merasakan Saya situasi taruh psikologisnya. dia ngomong langsung mata-mating nunjuk apa tuh stroller kan. Ah. Itu apa lagi dibawa ke tuh gitu Bang. Saya diem Pak, saya taruh stroller saya balik. Masih mau marah-marah lagi, kan jumlahnya berapa ini Pak loh? Saya bilang ini saya ngomong kan ini fun ini, anak kecil gendong belum 2 tahun, baru setahun waktu itu Pak, anak saya baru setahun. Udah, langsung saya bilang udah diam, lu maunya apa sekarang? Mau cancel, mau ribut atau apa? Saya bilang gitu Pak. Ya kanan pas 18 saya Oke. pas Ini Pak. iya. Oke, terima Terima kasih kasih. Bapak. Yo. Ngobrol-ngobrolnya juga terima kasih. Makasih ya. Semoga hari-harinya menyenangkan. Bu, terima kasih banyak nggih. Bisa bahasa Jawa bapaknya rupanya kan? Oke guys, order kedua selesai. Bapaknya langsung kita kasih bintang 5 karena mereka tadi sudah berbicara banyak tentang apa yang pernah dialaminya sewaktu dia menggunakan jasa Grab atau Gokar. Ya seperti pada umumnya yang terjadi itu adalah ya semacam miskomunikasi begitu. One eternity later. Mama juga. Iya, semua. Semua jadi belakang. Aduh. Di sini. Kamu tadi dikasih tanda ini susu. Iya. Yeay. Sana. Ada nenek babu juga kan? Kas kaki itu kembali cepat.
sih Bu? Tambah itunya tadi sudah parkirnya. Mudah-mudahan nggak kena sih Bu. Oh gitu. Lalu kena ya. Kena biar saya bayar aja. Makasih Pak ya. Terima kasih. Oke, guys, kita kembali lagi ke Icon Mall nih. Seperti di order pertama tadi. A few inches later. Tidak di cancel. Mohon ditunggu. Waalaikumsalam. Bang silakan. Ya. Ya. Pulang mana? Oke. Ke pelabuhan nih, Bang. Pelabuhan. Habis itu kenapa Mas? Tapi tadi di apa Mas? Sorry Mas. Oh. Oke, yang Inovasi BM tadi itu bisa di approve. Halo. Masuk ya? Gak usah Pak, ini kan kita sama masuk ke kanan aja Pak, ini masuk sini ke kanan jadi lewatin gitu. Sini, Pak. Ini ya. Terima kasih. Oke. Selesai order ke pas ya. Kasih bintang. Tuh, order keempat. Sampai order keempat belum ada yang ke Surabaya. Padahal kita butuh Surabaya nih.